Iya. kegiatan SKDG atau Seni ketangkasan domba Garut. domba Garut Iya. dan Piala Gubernur ya Pak. Betul. Dan Piala Gubernur dan pertama di Kabupaten Garut. Pertama di Kabupaten Garut. Iya. Sama di Kabupaten Garut. Iya. Dan kita yang punya, jadi kita yang pertama kali ya Pak ya. Dan harus melakukan itu pertama kali. Kalau boleh tahu Pak, sedikit diceritakan latar belakang kegiatan dari si SKDG ini sendiri kayak gimana? Iya betul. Nah jadi memang gini ya, jadi kita berinisiasi dengan teman-teman di HPDKI DPD Garut ya, dengan Pak Haji Riki. Nah ini saya selalu sampaikan bahwa domba Garut itu imahnya di Garut. Betul. Jadi mau domba Garut ada di Sumedang, ada di Bogor, ada di Lampung, ada di Sumatera, ada dimanapun. Kalau domba Garut tangkasnya diadakan di Garut, mereka tuh seperti pulang ke rumah. Kampungnya lah ya Pak. Jadi domba Garut harus pulang kandang ke Garut. Iya. Jadi saya kira inisiasi ini saya support begitu ya. Karena prinsip saya tadi seperti tadi, jadi ini harus jadi kebanggaan orang Garut. Nah sehingga tercetuslah rencana lomba seni ketangkasan domba Garut Piala Gubernur Jawa Barat di Kabupaten Garut. Nah insya Allah nanti pada waktunya Pak Gubernur juga akan hadir. Wah insya Allah ya. Kita juga didukung oleh pemerintah pusat karena ini masuk ke Departemen Pertanian, yang datangnya nanti Pak Dirjen Peternakan. Pak Dirjen Peternakan hadir, Pak Gubernur Jawa Barat hadir, dan tentu kita juga disupport oleh BJB nih, Bank BJB. Waduh, Bank Kebanggaan Rakyat Jawa Barat. Ini harus kita libatkan. Ya. Nah Pak, kalau ngomongin seni ketangkasan di Garut juga kan ini berarti pertama kali di Kabupaten Garut. Ya. Ada nggak sih Pak pembedanya gitu dari kegiatan perlombaan pertandingan seni yang lain? Dan nanti setiap laga atau setiap pertandingan kita perkenalkan nih domanya. Oke, kita pakai LED besar nanti. UFC, say. Kayak MMA ya. Kayak MMA lah kurang lebih gitu ya. Kita kemas. Ya, kita kemas supaya ini juga betul-betul fair penilaiannya. Jadi dari nomor sekian domanya. Jadi nanti antara doma yang didata awal dengan yang ditandingkan akan sama karena nanti kelihatan nanti masing-masing orang akan melihat. Jadi kita ya ada animal welfare ya. Jadi kaidah-kaidah yang memang dari mulai kenyamanan mereka pada saat menunggu di pedok segala macam kita akan sesuaikan dengan kaidah-kaidah yang jadi perikehewanan lah kurang lebih ya. Perikedombaan ya. Perikedombaan lebih seperti itu. Ada ini juga ya, ada layar juga nanti. Jadi yang nonton juga bisa, oh ini dombanya. Ya, jadi dimanapun sudut pandang penonton ini bisa kelihatan. Iya, karena kan mungkin yang jadi salah satu keresahan penonton adalah cuma nonton domba tapi malah nonton tonggong gitu ya Pak ya. Jadi nanti terbantu juga. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun, Marginet. Kontes, ya apa kabar? Waduh, sudah lama sekali saya tidak berhadapan dengan Marginet yang ada di rumah. Sedikit rindu ya teman-teman. Apa kabar? Semoga selalu tetap baik. Masih sama doanya, selalu baik, selalu sehat, dan diberikan kebahagiaan juga kelancaran dalam melaksanakan aktivitasnya dalam kegiatan sehari-hari. Gimana nih, bulan April ini sudah akhir. Berarti walaupun banyak kejutan April Mop ya dalam kehidupan, walaupun sudah akhir ya, tetap aja nggak ada yang bikin tertarik selain tarik tunai gitu ya teman-teman. Tetap aja yang lebih menarik adalah tarik tunai. Dan tentunya kembali lagi bersama aku, Sol Apriliani, bersama Awa. Kalau kata teman-teman Suara Garut, brand ambasadornya Suara Garut ya, karena udah di mana-mana mukanya, katanya gitu. Dan kayaknya pada merindukan Awa juga nih sepertinya ya, warginet yang ada di rumah. Begitupun aku merindukan teman-teman semuanya. Hari ini sedikit berbeda, kita akan Garut banget nih hari ini karena kita sudah bersama narasumber yang cocor banget, Garut banget. Boleh beri tepuk tangan yang meriah. Ada Bapak Insinyur Haji Beni Yoga Bapak Insinyur Haji Beni Yoga Gunasantika MP, Kepala Dinas Perikanan dan juga Peternakan Kabupaten Garut. Gimana Bapak sebelumnya? Aku mau nanya kabar dulu. Alhamdulillah sehat. Sehat ini. Semua. Amin. Bahagia selalu ya Bapak. Bahagia tanpa jeda. Bahagia tanpa jeda. Waduh, itu kuat langsung ya, bahagia tanpa jeda gitu. Sehat ya Bapak. Boleh dong sebelumnya Bapak sapa-sapa dulu mungkin teman-teman warginet yang ada di rumah dan boleh memperkenalkan diri kembali.
Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Yoga Guna Santika, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut, menyampaikan salam semua bagi warginet yang di Kabupaten Garut. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa manfaat dan informasi terutama dunia peternakan dan perikanan di Kabupaten Garut. Amin. Wah, makanya saya bilang culture banget nih narasumber hari ini karena Garut banget ya. Karena kalau kita ngomongin Garut nih Pak, pasti larinya ke domba Garut Ya, atau enggak dodol Garut gitu. Tapi kita sekarang karena fokus di peternakannya, di domba Garutnya gitu ya. Dan tentunya juga ada Bapak Kadis di sini. Aku manggilnya Kang Bapak apa nih? Kang Beni boleh. Kang Beni ya, biar lebih Ya. culture juga, biar kita lebih dekat gitu ya Pak. Ya, Kang Beni ngomongin domba Garut. Garut pasti larinya ke domba Garut ya Pak. ya. Boleh gak dikasih komentar tentang domba Garut tuh seculture apa gitu buat Garut Pak? Ya, jadi memang jangan lupa ya di Kabupaten Garut itu minimal ada 3 branding yang tidak boleh dilupakan kalau ke Garut. Satu itu ada jeruk Garut. Jeruk Garut, Yang kedua ada domba Garut. domba Garut. Nah, yang ketiga, kalau belum makan dodol Garut itu belum sah datang ke Garut, gitu ya. Belum Garut banget ya Pak. Ada 3 Ya. itu. Nah, jadi yang terkait domba Garut ini, saya kira ini domba yang memang potensi lokal kita yang terus kita kembangkan, Oke. gitu ya. Nah, jadi kalau melihat sejarah kan sebutnya sejak tahun 1910 itu sudah dibawa oleh beberapa ya tentu beberapa dari luar ya. Ada domba cup, ada apa segala macam. Nah, ini kawin dengan domba lokal kita dan ini adalah domba asli Kabupaten Garut. Domba asli. Jadi berdasarkan sejarah, berdasarkan catatan, domba Garut itu domba asli Kabupaten Garut. Jadi, nah sekarang berdasarkan SK Menteri Pertanian ini sudah ditentukan bahwa domba Garut itu domba Indonesia. Oke. Ya, jadi ini sudah sudah disahkan begitu ya, sudah diakui oleh Indonesia bahwa domba Garut itu adalah domba Indonesia. Domba Indonesia itu ada di Garut, begitu domba Garut. Oke, Begitu. udah made by Indonesia gitu ya, Betul. made by Indonesia si domba Garut Sudah ini ada SK sendiri. Menteri Pertaniannya. Udah SK-nya udah Ya. ada juga, sudah resmi gitu bahwa Betul. domba Garut ini adalah domba Indonesia yang harus dilestarikan dong tentunya ya. Betul, ya. Salah satu tentunya Bapak juga datang ke sini tidak dengan tangan kosong gitu ya Pak, Ya. akan memberikan banyak sekali informasi Ya. tentang pelestarian domba Garut. Betul. Salah satunya sekarang nih Bapak sedang akan melaksanakan Iya. kegiatan SKDG atau Seni ketangkasan domba Garut. domba Garut Iya. dan Piala Gubernur ya Pak. Betul, betul. Dan Piala Gubernur dan pertama di Kabupaten Garut. Pertama di Dilaksanakan. Kabupaten Garut. Ya. Sama di Kabupaten Garut. Ya. Dan kita yang punya, jadi kita yang pertama kali ya Pak ya. Dan harus melakukan itu pertama Betul. kali. Kalau boleh tahu Pak, sedikit diceritakan latar belakang kegiatan dari si SKDG ini sendiri kayak gimana? Ya, betul. Nah, jadi memang gini ya. Jadi kita berinisiasi dengan teman-teman di HPDKI DPD Garut ya, dengan Pak Haji Riki. Nah, ini saya selalu sampaikan bahwa domba Garut itu imahnya di Garut. Betul. Jadi mau domba Garut ada di Sumedang, ada di Bogor, ada di Lampung, ada di Sumatera, ada dimanapun. Kalau domba Garut tangkasnya diadakan di Garut, mereka tuh seperti pulang ke rumah. Kampungnya lah ya Pak. Betul. Jadi domba Garut harus pulang kandang ke Garut. Iya. Jadi saya kira inisiasi ini saya support begitu ya. Nah, prinsip saya tadi seperti tadi, jadi ini harus jadi kebanggaan orang Garut. Betul. Nah, sehingga tercetuslah rencana lomba seni ketangkasan domba Garut Piala Gubernur Jawa Barat di Kabupaten Garut. Piala Gubernur Jawa Barat di Betul. Kabupaten Garut. Nah, perlu saya sampaikan juga memang yang berkaitan dengan domba ini ada 2. Satu ada kontes ternak, Kontes ternak. pestok begitu ya, yang Pestok, biasa oke. dinamakan festival Pak, sebenarnya pestok itu festival patok ya. Festival Patok. Nah, Oke. festival patok itu dia lebih ke ke kesehatan domanya, ke performa domanya dan sebagainya. Tidak ke tangkasnya. Nah, ada lagi satu lagi ini seni ketangkasan domba Garut. Nah, ini sudah jadi kultur budaya orang Garut dulu begitu ya. Nah, saya kira ini langkah kita SKDG atau seni ketangkasan domba Garut ini merupakan upaya kita, satu untuk melestarikan domba Garut, keduanya melestarikan budaya Budayanya. dan seninya begitu ya. Nah, yang ketiga tentu ini sebagai ajang silaturahmi para peternak domba Garut yang ada dimanapun. Dimanapun. Betul. Nah, yang keempat tentu ini sebagai salah satu upaya kita untuk melestarikan sumber daya genetis domba Garut. Oke. Nah, sehingga ini dalam ajang ini ada silaturahmi, ada pertemuan dengan peternak dari berbagai tempat, saling bertukar informasi, cara pemeliharaan, cara membuat bibit dan sebagainya. Nah, jadi kita harapkan dengan adanya ini tidak hanya
eh, melestarikan budaya dan seninya, tapi juga ajang silaturahmi. Tentu ini dalam rangka mengembangkan populasi domba Garut di Indonesia, begitu. Berarti kalau tadi Bapak sedikit membahas tentang dari kota manapun, ternyata Betul. domba Garut ini sudah menyebar luas sekali ya Pak, Betul. tidak hanya ada di kota Garut aja. Malah sudah ke Timur Tengah. Sudah ke Timur Iya. Tengah. Wow, saya aja belum ke Timur Tengah ya, tapi domba Garut sudah ke Domba Garut sana. sudah duluan. Domba Jadi Garut kita, sudah ke sana. ya ini sebagai informasi saja begitu ya. Ini induk domba Garut dengan domba Garut, hampir setiap tahun kita ada permintaan sekitar 100-200 ekor. Mhm. Nah, ini ke negara-negara Timur Tengah karena memang mereka kan ya pengkonsumsi daging domba begitu ya. Oh, Karena domba Garut punya kelebihan, dia beranaknya kalau lahir itu pasti lebih dari 2. Nah, jadi percepatan rata-rata kan 2 sampai 4 ekor. mhm. Nah, domba lain saya lihat karakteristiknya di beberapa negara itu lahir itu hanya 1 ekor. Satu ekor, satu ekor. Nah, jadi ini saya kira prolipid ya, jadi genetik domba Garut untuk bisa melahirkan anak lebih dari 2 begitu. Jadi ini juga keunggulan komparatif kita ya. Salah satu kelebihan lain ya Pak ya. Itu salah satu kelebihan di luar yang tadi saya sampaikan. Oke. Kalau ngomongin genetik, memang ada genetiknya gitu ya Pak, domba Garut dengan genetik tertentu gitu ya Pak, Betul. karakteristiknya. Jadi domba Garut juga kan ada 2 nih. Mhm. Satu domba Pasundan. Ya. Pasundan, Domba oke. Pasundan itu lebih ke pedaging dia. Oh. Lebih ke untuk pengembangan populasi yang diproduksi dagingnya. Nah, ada yang domba tangkas nih. Oh, Nah, domba oke. tangkas ini dia lebih ke postur tubuh yang memang dari sisi seni, dari sisi budaya, dari sisi penampilan, nah dia layak untuk jadi tangkas begitu. Nah, bentuk ciri-cirinya juga beda kan gitu. Oh, jadi memang diperlukan juga gitu ya tampilan fisik. Betul, karena Simpel domba aja gitu. biasanya orang kalau bawa domba ke tempat laga, ke tempat tangkas, ke tempat pesok itu kan delay keasliannya dari bentuk fisiknya. Oke. Dari mulai bentuk kuping, dari mulai bentuk ekor ya itu Tanduk domba juga ya, itu Pak? beda, tanduknya beda. Ya tanduk itu kan beda-beda ininya. Ada yang gayor, ada yang beno, ada macam-macam bentuknya gitu. Nah, itu juga kekhasan domba Garutnya di situ. Kayaknya domba kalau bisa ngobrol ada insecure ya. Adalah domba yang sebelahnya agak ini gitu ya. Kok saya enggak gitu ya, Bu. Ibu ketawa banget tadi bilang. Kalau kita ngobrol sama domba kayaknya insecure juga ya domba. Betul, Oh, ternyata memang seluas itu ya kalau kita ngobrolin simpel domba aja gitu. betul, ya, Pak. betul. Ya. Oke. Tadi Bapak kita bahas sedikit tentang siapa aja sih yang terlibat nih dalam kegiatan Ya. ini. Selain dinas tentunya ya dari Kedinasan Perikanan dan juga Peternakan di Kabupaten Garut, ada juga dari HPDKI dan Ya. juga pemerintah provinsi tentunya karena Betul, ini betul. melibatkan Piala Gubernur. Ya. Nah, kalau aku boleh tahu apa sih HPDKI ini Ya. sendiri? HPDK ini salah satu lembaga ya di sektor peternakan yang membawahi para peternak domba dan kambing. Jadi HPDK ini himpunan peternak domba dan kambing Indonesia. Nah, ini kepengurusannya dari mulai tingkat nasional sudah ada. Sudah ada. Jadi ke HPDKI pusat, HPDKI tingkat provinsi dengan HPDKI tingkat kabupaten. Nah, alhamdulillah pada kesempatan event ini kita didukung oleh semua pihak ya. Dari mulai HPDKI pusat, HPDKI provinsi dengan HPDKI Kabupaten Garut tentunya. Oke. Nah, kita juga didukung oleh Pak Gubernur, alhamdulillah. Pak Deddy Mulyadi saya kira sangat support ya yang berkaitan dengan pelestarian seni dan budaya ini termasuk ketangkasan. Nah, insya Allah nanti pada waktunya Pak Gubernur juga akan hadir. Wah, insya Allah ya. Kita juga didukung oleh pemerintah pusat karena ini masuk ke Departemen Pertanian yang datangnya nanti Pak Dirjen Peternakan. Pak Dirjen Peternakan hadir, Pak Gubernur Jawa Barat hadir, dan tentu kita juga disupport oleh BJB nih, Bank BJB. Waduh, Bank Kebanggaan Rakyat Jawa Barat. Ini harus kita libatkan ya. Jadi Pak Direktur Utama yang baru nih ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa hadir ke Kabupaten Garut. Kemarin kami mengundang, mudah-mudahan Pak Helmi Yahya juga salah satu pengomisaris di BJB ya. Mudah-mudahan ini bisa hadir ke Kabupaten Garut. Jadi kita alhamdulillah disupport oleh berbagai pihak. Dan tentu ini merupakan kebanggaan bagi Kabupaten Garut ya dalam mereka mempromosikan potensi lokal Kabupaten Garut gitu. Oke, berarti memang eventnya sangat besar sekali ya. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan, dan kita lihat tamu undangannya juga, wah. Ya. Dan kita juga sangat berterima kasih loh Bapak sudah datang ke Suara Garut ya, mempercayai media kami gitu untuk bisa sedikitnya terlibat dengan kegiatan seni ketangkasan domba Garut ini sendiri. Nah, Pak, kalau ngomongin seni ketangkasan di Garut juga kan ini berarti pertama kali di Kabupaten Garut. Ada nggak sih Pak pembedanya gitu dari kegiatan
perlombaan-perlombaan ketangkasan seni yang lain? Ya, jadi memang sebetulnya event ini kan di Garut itu sudah rutin ya. Jadi ada yang istilahnya di ketangkasan domba itu ada latihan bersama atau latber ya. Nah biasanya latber ini latihan bersama ini diagendakan oleh padepokan masing-masing gitu. Jadi seperti di wilayah utara, selatan gitu ya. Ini sudah ada beberapa lapang ketangkasan domba. Nah biasanya mereka melakukan latihan bersama di wilayahnya. Jadi misalkan untuk wilayah selatan ada Lewi Goong, ada Limbangan, ada Cibatu gitu ya. Nah, ada lapang, ya tempat latihan bersama di situ. Ya biasanya diadakan antar komunitas di antara mereka. Nah yang kedua ini ada semi kontes. Nah semi kontes ini biasanya salah satu padepokan mengadakan acara ketangkasan. Ini juga dalam rangka silaturahmi antar peternak begitu ya. Nah jadi ini biasanya berbayar dan tidak berhadiah begitu. Jadi antar mereka untuk ajang silaturahmi saja. Ya, oke. Nah, ada yang memang kontes ketangkasan. Nah, ada yang tingkat kabupaten, ada yang tingkat provinsi, ada yang nasional. Nah, yang sekarang kita lakukan itu kontes tingkat nasional, gitu ya. Jadi tentu animonya ini akan semakin besar. Nah, juga kelasnya ini agak berbeda dari yang kontes-kontes sebelumnya, sehingga nanti yang datang itu adalah domba-domba koleksi biasanya, domba-domba pilihan lah, domba-domba para raja lah kurang lebih seperti itu. Kingnya gitu Ya. raja terakhirnya lah ibaratnya. Jadi biasanya domba-domba yang unggulan, domba-domba yang biasanya koleksi-koleksi para pemilik ini begitu ya, juragan-juragan lah. Juragan-juragannya. Juragan domba ini tentu akan hadir di Kabupaten Garut. Okay. Nah ini sebagai salah satu ajang kita juga untuk nanti melestarikan ya tadi itu pelestarian genetik kita. Domba Garut itu memang dari sisi performa, dari sisi kekuatan, dari sisi yang lain-lain ini punyai keunggulan komparatif dengan keunggulan kompetitif yang luar biasa saya kira gitu. Tapi aku penasaran Pak sama latihan yang tadi ya kata Bapak latihan bersama domba tuh latihannya ngapain sih gitu? Mereka jogging gitu ya? Apa-apa gitu saya nggak tahu nih. Kayaknya warginet juga penasaran. Jadi gini, kalau warginet melihat perlakuan di domba Garut itu pasti akan agak berbeda ya. Jadi mereka tuh ada jadwal minum jamu, gitu. Itu teh. Ada jadwal olahraganya begitu ya. Nah jadi ya dipiteskan seperti layaknya atlet begitu ya. Nah, biasanya mereka minimal, jadi kan tanduk itu kan tumbuh ya. Oke. Nah, kalau tidak ditangkaskan, tidak dilagakan, nah itu juga kurang bagus pertumbuhannya. Begitu. Jadi latihan bersama itu satu mengukur seberapa perkembangan dombanya pada saat dia sudah melatih, gitu ya, mempersiapkan dombanya sekian bulan. Gitu. Jadi sebulan, 2 bulan dipelihara, dilatih. Latihan bersama di situ untuk mengukur hasil pemeliharaan mereka. Nah, sudah layak nggak ditampilkan di kontes atau semi kontes, apalagi untuk kontes sebesar ini kan juga mereka kan persiapannya agak luar biasa. Nah kemarin kita lihat ada beberapa peternak yang memang sudah mempersiapkan domba ini 2 bulan, 3 bulan sebelumnya. Jadi mereka mempersiapkan diri mengkarantina dombanya supaya layak ikut kontes di karantina ya. Aduh makanya nih warginet yang masih malas olahraga malu ya sama domba ya. Domba aja nge-gym saya. Domba aja fitness ya. Minum jambu juga sehat, malu deh warginet yang masih tiduran. Yuk bangun yuk. Salah satunya itu. Oke, ada yang sampai 2 bulan, 3 bulan ternyata persiapannya. Luar biasa. Luar biasa ya Pak untuk. Dan tentu ini kan menumbuhkan ekonomi lokal ya. Iya betul. Menggerakkan ekonomi gitu. Artinya kan yang namanya jamu kan butuh bahan baku ya. Iya, nah, ini juga akan menggerakkan rempah-rempah di daerah sekitar. Iya, betul. Gitu. Serapan tenaga kerja juga. Sekarang alhamdulillah. Sekarang terbalik, dulu mungkin anak muda hanya sekitar 30-35% pelaku di domba Garut. Sekarang terbalik. Anak mudanya nanti bisa dilihat ya. Jadi 70% sekarang tuh anak-anak muda. Nah, 30-35%-nya sudah mulai bergeser lah, trennya sudah mulai bergeser. Karena di situ ada nilai seni, ada budaya, ada nilai ekonomis yang sangat luar biasa saya kira. Bayangkan kalau harga domba sampai 150 juta kan kita nggak kebayang. Kayaknya aku lebih bangga punya pacar yang punya domba Garut ya, daripada yang punya mobil Brio kuning ya. Kalau lebih seperti itu. Oke, berarti memang harga domba itu ada yang sampai segitu Pak? Paling murah kalau untuk domba tangkas itu pasti di atas 15-20 juta. 15-20. Itu yang sudah siap tangkas ya. Sudah siap tangkas. Berarti mahal ya? Ya, nilai ekonomisnya. Nilai ekonominya mahal sekali. Makanya kalau tidak ada kegiatan seperti ini, nilai ekonomis domba Garut juga
tidak akan bisa terangkat. Oke. Gitu. Berarti kalau kita lihat di kacamata Bapak gitu ya sebagai kepala dinasnya, Ya, ada impact lain gitu selain tentang yang tadi Bapak bilang ya tentang menaikkan potensi lokal dan lain-lain. ya, Mungkin membantu anak muda juga lebih melek dengan kebudayaan lokal juga ya, Pak? betul. Nah, makanya gini ya. Jadi sekarang kan apa ya, minat para pemuda begitu ya, minat generasi muda ke sektor peternakan, perikanan, Mm-mm. pertanian sudah mulai berkurang. Mhm. Sementara kalau lihat potensi, Kabupaten Garut ini kan daerah agraris, Betul. daerah yang sebetulnya punya potensi untuk pengembangan dunia pertanian, peternakan dan sebagainya. Mhm. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menemukan minat mereka bahwa ini adalah salah satu usaha ekonomi produktif yang sebenarnya potensial untuk Iya. digarap. Jadi maksud saya tidak harus berpikir ke kota gitu ya, Mm-mm. kerja di pabrik ini, pabrik itu. Nah, potensi itu ada di depan mata kita. Iya. Nah, tinggal masalahnya mau nggak nih gitu ya. Kalau masalah bisa, masalah mampu, prospektif atau tidak itu kan tergantung kita. Kalau kita mau, saya kira usaha apapun kalau ditekuni dengan baik, tentu ini akan memberikan nilai dampak ke yang bersangkutan lah, kurang lebih seperti itu ya. Dan sekarang sudah terbukti sekarang sudah banyak generasi muda yang sudah mulai minat ke sektor peternakan pertanian gitu ya. Udah mulai melek lah ya anak-anak Betul. muda sekarang juga ya, buktinya sekitar 70%-an ya yang Ya, sudah anak tertarik muda gitu. sekarang. Udah anak muda sekarang siap-siap ya Gen Z menguasai dunia. Siap-siap kayak gitu ya Pak. Ya, Ya kita coba balik lagi ke si kegiatannya nih si SKDG ini Ya. sendiri. Kalau teknisnya seperti apa sih Pak? Boleh kasih tahu sedikit? ya. Jadi SKDG atau seni ketangkasan domba Garut ini kita bagi beberapa klasifikasi ya. Ada kelas A, kelas B, kelas C. Oke. Ya, jadi yang paling bawah itu kelas C. Mhm. Nah, kelas-kelas ini dibagi satu berdasarkan bobot. Oke. Gitu ya. Ya, samalah dengan pertandingan tangkas yang lain gitu ya. Karena kan harus seimbang. Gitu. Nah, yang dimaksud kelas C itu bobotnya dari mulai 55 sampai 65. Nah, kalau 60, jadi kelas C itu dibagi dua. Ada C mini, ada kelas C Oh, kelas C mini. biasa ya. Kelas C mini itu 55 kilo sampai 60 kilo. Oke. Nah, yang 60 sampai 65 kilo, 60 sampai 65 kilo itu kelas C. Kelas C. Nah, yang kelas B itu dari mulai 70 sampai 76 kilo. Itu yang kelas B. Nah, yang kelas B utama itu 76 sampai 80. 80. Jadi ada dua B itu B. Kelas B 70 sampai 76, kelas B utama 76 sampai 80. Nah, yang paling tinggi itu kelas A. Kelas A itu 80 sampai 85. Sampai 85 kilo. Nah, yang 85 kilo ke atas itu kelas A utama. A utama. Ya, karena biasanya di kita ada domba-domba ekstrim yang ukuran dombanya bisa sampai 120 kilo. Iya. Nah, kemarin kita juara Jawa Barat, juara nasional dari Kabupaten Garut itu 138,2 kilo. Jadi Berapa kali tingginya lipat bisa, saya itu saya Pak? tingginya bisa 1 meter lebih. Iya. Gitu. Ya, jadi kita sedang kembangkan genetis domba-domba unggulan itu untuk pedaging. Nah, itu domba-domba ekstrim yang tadi saya sampaikan. Nah, tentu pembagian kelas ini supaya nanti tangkasnya ini berimbang sesuai dengan bobot tubuh domba begitu ya, sehingga tidak potensi luka di antara domba itu tidak diperkecil karena kekuatannya sama gitu kan. Oke. Jadi nanti dibagikan dulu gitu sih klasifikasi Ya, dombanya mas betul. kemana? Betul. Jadi pas pendaftaran itu sudah diklasifikasikan berdasarkan bobot tubuh dulu, nanti dipilah begitu sesuai dengan kelas bobotnya. Oke, menghindari si cedera dari domba. Betul, betul. Ya dombanya di treatment baik sekali ya Pak. Kayaknya kalau sama peternak domba kan bisa mentreatment perempuan lebih baik juga ya. Nah, pasti ke domba saja begitu spesifiknya, apalagi ke istri dan pacar. Betul. Carilah langsung promo. Carilah. Oke, berarti nanti itu setelah daftar gitu ya Pak dan diklasifikasikan, Betul. akan ada apa untuk siapa melawan siapanya itu kayak gimana Betul. Pak? Nah, itu biasanya dikelaskan seperti tadi ya. Nah, nanti ada undian nanti. Oh, Diundi nanti per nomor sekian dengan nomor sekian per kelas bobot ya. Per kelasnya gitu ya. Per kelas bobot gitu. Jadi sudah dipasangkan nanti diundi. Dan diundi ini terbuka loh. Terbuka di antara peternak mereka begitu ya. Di antara peternak per kelas bobot tadi, per kelas-kelasnya. Jadi semua terbuka. Jadi tidak ini berpasangan saya dengan si Anu, nggak ada. Saya kira kita terbuka. Terbuka aja. Ya, termasuk ini ada hal baru ya. Apa tuh Pak? Biasanya ya terusan ini kan kultur budaya yang biasa mereka lakukan di antara mereka begitu ya. Nah, sekarang kita agak dimodernisasi nih. Oke, pengemasannya ya. Nah, dari mulai pendaftaran itu sudah terrekordi dengan baik. Artinya nanti si domba A
daftarnya bobot sekian, masuk ke kelas mana, domanya yang mana, kita sudah dokumentasikan, sudah dipoto. Duh, foto studio, Iya, berarti Cina ya. jadi langsung dipoto. Jadi jangan sampai nanti yang ditimbang, yang diukur itu, tapi pada saat tanding bukan doma yang itu lah, Oh kurang lebih ya. iya, Itu oke. jadi supaya sesuai dengan datanya. Nah itu terrecord dengan baik gitu ya. Dan nanti setiap laga atau setiap pertandingan kita perkenalkan nih domanya. Oke, kita pakai LED besar nanti. UFC, Ya, say, kayak MMA ya. kayak MMA lah kurang lebih gitu ya. Kita kemas, ya Heeh. kita kemas supaya ini juga betul-betul fair penilaiannya. Gitu ya. Iya. Jadi dari nomor sekian domanya. Jadi nanti antara doma yang di data awal dengan yang ditandingkan akan sama karena nanti kelihatan nanti Oke. masing-masing orang akan melihat itu. Heeh. Jadi kita ya ada animal welfare ya. Iya. Jadi kaidah-kaidah yang memang dari mulai kenyamanan mereka pada saat menunggu di pedok segala macam kita akan sesuaikan dengan kaidah-kaidah yang jadi perikehewanan lah Iya, kurang lebih ya. berkedombaan Ya, ya, Pak. perlombaan lah kurang lebih seperti itu. Ada Ya, ini juga ya, ada layar juga nanti. ya, Jadi yang nonton juga bisa, oh ini dombanya ya. Jadi gitu. dimanapun sudut pandang penonton ini bisa kelihatan. Iya, karena kan mungkin yang jadi salah satu keresahan penonton adalah cuma nonton domba tapi malah nonton tonggong gitu ya, Pak ya. Heeh. Jadi Betul. nanti terbantu Ya. juga. Oke. Nah, saya berpikir kan, ya ini kan salah satu potensi wisata yang sebenarnya bisa dikembangkan. Mhm. Ya. Ya, selama ini kalau misalkan orang datang ke Garut, kalau melihat ketangkasan domba kan harus nunggu jadwal yang tidak jelas. Iya. Nanti ke depan ini akan ada semacam paket wisata di mana orang kalau berkunjung ke Garut itu bisa melihat ketangkasan domba Garut gitu ya. Nah, saya berpikir kan bedanya ketangkasan domba Garut dengan tari kecak apa kan gitu. Mhm. Nah, tari kecak jam berapapun orang ngantri menunggu waktu untuk show-nya. Mhm. Nah, domba Garut saya kira ini akan lebih komplit, Pak. Jadi artinya Mbak, kalau di domba Garut begitu ya, tidak hanya melihat ketangkasannya saja, tapi lihat kesenian tradisionalnya di situ sudah lengkap. Mhm. Ada pencaksilatnya, ada jaipongnya segala macam. Jadi saya kira tidak hanya melihat seni budaya penampilan orangnya, tapi juga seni domanya nanti bisa diperlihatkan gitu. Lebih seperti itu. Jadi memang sangat besar sekali ya dampak dari kegiatan ini juga gitu. Betul. Salah satunya menaikkan potensi wisata juga di Betul, Kabupaten Garut. betul. Ya, Dan menarik loh, ketika tadi Bapak bilang ada pengemasan yang lebih modern tanpa menghilangkan si culture dari betul, Garutnya itu sendiri gitu ya Pak ya. betul. Gimana jadi pembeda lah gitu di Ya, antara ketangkasan yang lain gitu yang ya, diadakan betul, kali ini ya Pak. betul. Ya, jadi nanti ya lebih dimodernisasi lah. Ya, saya melihat kalau domba ini dikemas dengan baik, Mhm. ya seperti layaknya tari-tari kecak, seperti layaknya tari konser musik, gitu Mhm. ya. Jadi kalau ini dikemas dengan baik, saya kira ini juga akan menarik itu ke depan, gitu ya. Benar-benar. Dan mudah-mudahan kita bisa kembangkan. Sehingga saya kemarin sudah membuat konsepsi-konsepsi. Mhm. Satu, mengembalikan ekosistem alam domba Garut di tahun 1920, kurang lebih lah seperti itu ya. Nah, ada yang memang kita modernisasi rencana untuk pembuatan stadion domba. Begitu. Jadi yang modernisasinya kita buat stadion domba supaya lebih nyaman nanti penonton dan sebagainya. Dan untuk mengembalikan kultur tahun 1900-an kurang lebih gitu ya. Kita membuat ekosistem seperti itu. Nah, itu kita sudah membuat konsepsi untuk membuat seperti itulah kurang lebih. Oke. Jadi perkampungannya seperti zaman aslinya saat itu gitu ya. Kultur masyarakatnya juga seperti itu, termasuk ekosistem sawah, ekosistem vegetasinya kita ciptakan seperti di awal-awal. Nah, kita sedang membuat konsepsinya. Mudah-mudahan nanti di Kabupaten Garut ada yang seperti itu. Mudah-mudahan. Rencananya kita di sekitar Bagenit ya, karena Oke. kan dekat dengan exit tol nanti ke depan. Gitu. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan. Gitu. Mudah-mudahan ya Pak. Berarti tidak hanya manusia yang mengalami revolusi industri, Betul. domba juga gitu ya. Kadang mungkin domba kalau bisa ngomong rada rindu cina ya pulang kampung ntar rada rindu Ya, ekosistem lama dan ya, insya Allah sedang direncanakan dan insya Allah ya, dilancarkan ya Pak ya, amin. sampai terwujud si rencananya. Amin. Salah satunya itu menarik juga ya Pak, ada modernisasi dan Ya. lain-lainnya. Kalau untuk tanggal pelaksanaannya kapan Pak? Ya, nanti warganet nanti kalau ada yang berminat untuk melihat ketangkasan domba ini akan diselenggarakan tanggal 3 sampai 4 Mei Oke. di hari Sabtu dan Minggu gitu ya di Lapang Erlamba Kampung Desa Lencambangu Kecamatan Taragong Kidul ya Taragong Kaler ya Taragong Kaler di Taragong Kaler. Nah, itu salah satu lapang milik pemerintah daerah. Jadi silakan nanti kami menunggu
berbondong-bondong untuk bisa melihat seni ketangkasan domba, dan itu free ya. Oh, itu free ya Tidak ada teman-teman tiket, warginet. tidak ada apapun. Silakan kalau ada yang mau melihat, menonton, kami menunggu di sana begitu. Boleh itu free ya teman-teman. Dan di Ranca Bako dekat ya saya. Nanti kita kesana semuanya ya. Kita ngabarin ya teman-teman Suara Garut dekat. Kita lihat domba ya. Aku pengen ngobrol sama domba. Sebenarnya dia insecure atau enggak sih? Anggernya Ya, Kalau boleh spill Pak. Hadiahnya nih. ya ini saya kira kita menyediakan hadiah yang luar biasa ya. Yang sebetulnya memang ini jarang dilakukan di kontes-kontes ketangkasan domba Garut. Oke. Nah, untuk best of the best nanti kita sediakan satu buah mobil baru nih. Aduh. Mobil baru nanti untuk juara ke satu ya, untuk tiap-tiap kelas kita sediakan sepeda motor. Begitu ya. Jadi ini hadiahnya luar biasa. Saya kira yang lainnya ya elektronik dan sebagainya. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini memberikan apresiasi bagi para peternak yang sudah menyiapkan ternaknya begitu baik, gitu ya. Dan tentu ini memberikan motivasi supaya para peternak ini bisa lebih giat lagi untuk membuat domba-domba Garut yang unggulan, gitu. Wah, mobil ya saya. Walaupun sebenarnya mungkin Pak, kalau melihat tentang seni ketangkasan ini, ketika bermain nanti sebenarnya lebih ke harga diri si dombanya mungkin ya Pak ya, bukan berbicarakan hadiah lagi kayaknya ya kalau untuk para pemilik domba Garut itu ya. Bagi para pemilon itu ya sama dengan yang kontes-kontes ternak yang lain ya. Saya kira ini lebih ke martabat, ya, harga diri dan sebagainya. Saya kira ini salah satu kebanggaan bagi mereka pada saat ternaknya bisa berlaga di kontes ternak gitu, di ketangkasan ini. Gitu. Salah satunya itu juga ya. Walaupun tadi juga saya bilang mungkin harga dombanya lebih mahal dari mobil ya, tapi tetap itu ada rasa, aduh domba gua nih gitu ya. Ya karena memang kan ini kan tadi karena ada unsur seni, ada unsur budaya gitu ya, ada unsur budaya itu ada budidaya dombanya di situ. Jadi ini salah satu apresiasi di antara para peternak. Sebetulnya kan ini sebenarnya sama saja dengan domba yang lain begitu ya. Jadi pada saat dia sudah tidak produktif ya tetap saja larinya ke sate domba. Cuman karena apresiasi pemeliharaan, ya penampilannya juga menarik dan sebagainya, ini yang meningkatkan nilai tambah gitu ya. Ya sama dengan yang lain lah, dengan ikan misalnya, dengan burung dan sebagainya. Ada harga-harga yang kadang-kadang kalau menurut kita kan agak tidak rasional begitu ya. Nah, tapi kan di antara pehobi itu ya salah satu apresiasi melalui harga yang luar biasa. Betul. Ya effortnya lah ya. Sebanding dengan effort yang dikasih untuk si dombanya juga, nilai jual dombanya juga akan sebanding dengan effort yang diberikan ya, salah satunya itu. Oke, kalau dari POV Bapak nih ya, sebagai Pak Kadis gitu ya tentunya di bidang peternakan, kalau potensi domba Garut di Garut ini sekarang kayak gimana sih Pak? Ya, kalau melihat posisi existing kita sekarang punya sekitar 680 ribuan ekor ya. 680 ribu? Betul. Oh, banyak sekali. Itu hampir 258 ribunya jantan, sisanya betina. Nah, ini tadi ada klasifikasi dua. Jadi satu yang domba pasunan ya. Yang kedua domba tangkas. Yang ketiga memang ini domba lokal kita yang ada di selatan. Nah, yang di selatan ini populasinya cukup besar karena biasanya dia di Umar. Di Umar itu dikabur ya. Di angon di luar gitu, tidak di kandang gitu ya. Nah, ini juga potensi pasar yang cukup besar ya. Nah, itu jadi ada 3 wilayah. Jadi wilayah tengah ini lebih ke tangkas gitu ya. Nah, kalau selatan itu lebih ke domba produksi untuk pedaging gitu. Nah, perlu kami sampaikan juga rata-rata pemasaran kita setiap per minggu nih ya. Per minggu itu rata-rata hampir 1.500 sampai 2.000 ekor domba kita keluar. Gitu ya. Sekali ya, karena ada khusus pasar kan ya. Jadi ada pasar domba di kita dari mulai hari Senin sampai hari Kamis. Jadi ada di Wanaraja, ada di Loigoong, ada di Bayungbong, dan rata-rata satu minggu itu antara 1.500 sampai 2.000 ekor domba kita dijual keluar. Jadi saya kira potensi yang cukup besar. Besar sekali, tadi Bapak bilang sekitar 680 ribu. Betul. 200 ribuannya jantan, tetap ya domba juga lebih banyak perempuannya ya saya. Tetap kalau populasi perempuan lebih banyak di domba juga ya Pak. Nggak tahu tuh domba poligami nggak ya saya. Salah satunya berarti memang besar sekali gitu potensi si domba di Kabupaten Garut juga ya Pak. Ekonominya cukup besar. Kontribusi ke PDRB kita ya. Pendapatan bruto kita cukup besar untuk sektor peternakan. Dari domba gitu ya? Ya, dari domba. Kalau ngomongin peserta nih yang ikutan SKDG ada dari mana aja nih paling jauh?
Yang jelas Jabar Banten ya, Jabar Banten, oke. Jabar Banten. Nah kemarin ada yang daftar dari Lampung dengan dari Sumatera Barat. Oh, Kemarin Lampung yang ya. ikut daftar, mudah-mudahan ini bisa hadir pada waktunya semua. Gitu. Mudah-mudahan. Oh, berarti sudah tersebar luas sekali gitu ya, Pak? Ya, Sudah Bogor ini. seluruh Indonesia. Ya, jadi Seluruh Indonesia. betul. Terutama daerah kalau Jawa otomatis ya Jawa Timur, Sumatera sudah mulai. Nah kemarin ada beberapa pelaku yang pesan dari daerah Kalimantan. Nah biasanya itu diawali dari kunjungan-kunjungan pemerintah mereka ke kita. Nah Oh, biasanya, nah ini minggu depan kita dapat kunjungan dari Provinsi Sulawesi Utara. wah, Nah Sulawesi salah Utara. satunya ingin meninjau pengembangan domba Garut. Nah biasanya pasca kunjungan ada kerjasama dengan kita, pemerintah dengan pemerintah. Nah untuk biasanya ada induknya, ada segala macam. Tentu kita batasi ya, kita batasi kelas benihnya itu supaya tetap Garut yang pelestarian yang genetik aslinya tetap kita Tetap di Garut. pada di Garut. Oh, berarti ada domba rantau ya, Pak ya? Ya, Domba rantau aslinya di sini gitu, tapi dia merantau kemana gitu ya? yang kita lestarikan tetap genetis aslinya tetap. Tetap pokoknya yang Nusaya nama di Garut ya, Pak. Nah, gitu. Menyelesaikan nama tetap di Garut domba rantau ya. Saya juga kalah sama domba aja merantau. Saya masih di Garut aja nih salah satunya. Oke. Berarti memang luas banget kalau ngomongin domba juga. Dan itu biasanya Pak ada treatment khusus gak sih dari si pemilik dombanya untuk dombanya Untuk sendiri? domba Garut. Ya, jadi memang biasanya itu sudah mulai kelihatan pada saat lahir ya. Oh, Jadi pada saat lahir itu nanti bisa kelihatan. Biasanya anak domba itu di atas 2. Nah, tidak selalu pada saat domba lahir layak untuk ditangkaskan. Nah, jadi bisa saja anak yang lahir dua-duanya itu tidak tangkas gitu ya. oh, Nah, sehingga di kita tuh ada program inseminasi buatan ya. Nah, di domba Garut itu tidak berlaku. oh. Jadi mereka harus jelas induknya siapa, bapaknya siapa. Gitu ya. Asal muasal bibit-bibit Betul. bobot ya Pak. Nah, gitu. Nah, jadi mereka sudah mulai mengklasifikasikan itu dari mulai bapaknya siapa, induknya siapa. Karena nanti akan melahirkan anaknya siapa itu kan kelihatan. Oke. Ada catatan turunan-turunan lah gitu. Ini turunan siapa, induknya siapa, nanti lahir siapa gitu. Kalau di burung kan ada penang ya. Nah, di kita tuh ada chip seperti itu. Jadi catatan-catatan sejarahnya itu di mana induknya bapaknya siapa. Nan Raden apa Nah, gitu ya. gitu. Aduh. Ya. Demak teh. Nah, di kita contoh ya, ini di dunia peternak itu legend gitu ya. Ada nama yang namanya si Ariel. Si Ariel. Itu turunannya diminta oleh siapa-siapa gitu. Nah, jadi biasanya untuk satu kali kawin gitu ya. Nah, itu rata-rata 750 sampai 1 juta untuk mendapatkan keturunan yang bagus. Jadi si jantannya juga dari pejantannya sudah menghasilkan uang, begitu ya. Nah jadi anaknya siapa? Nah itu dari mulai bentuk kaki, bentuk badan, nanti bentuk kuping, nanti calon tanduk yang keluar itu sudah kelihatan. Nah itu di fase umur 3 sampai 4 bulan. Oke. Nah dari 4 bulan ke sana sudah mulai ada pembentukan tanduk nanti tanduknya arahnya kemana misalkan dibentuk untuk jadi tanduk gelung, tanduk loyor, tanduk apa ada beberapa jenis. Banyak gitu ya Pak. Nah tergantung dari nanti calon tanduk yang keluarnya seperti apa. Nah itu sudah mulai dipelihara. Jadi tanduk itu bukan seadanya tumbuh tanduk seperti itu. Nah tapi pada saat tumbuh dia kelihatan oh ini jenis tanduk yang cocok untuk di tanduk gelung misalnya, tanduk apa gitu. Nah itu dibentuk nanti. Itu teh. Nah, dibentuk. Nah, termasuk nanti pembentukan fisik tubuh si domba yang tadi saya sampaikan. Dari mulai pakannya, dari mulai amunisi nutrisinya, olahraganya, gitu. Nah, itu sudah jadi agak berbeda lah. Kurang lebih seperti atlet lah ya. Treatmentnya ya. Ternyata good looking privilege juga berlaku ya gitu Pak. Sangat berlaku sekali ya salah satunya itu. Dan dombanya mau kawin bayar loh saya. Dombanya mau kawin sama yang bagus bayar ya. 750 sampai 1 juta. Betul. Jadi kalau ngomongin perekonomian kita sambungin ke perekonomian juga sangat potensial ya Pak. Sangat besar. Sangat besar sekali punya jantannya yang keturunan si Ariel aja. Itu bisa dari sisi makanya tadi harganya juga luar biasa ya. Luar biasa. Karena pada saat itu dimiliki oleh seseorang tidak hanya jadi nilai potensi ekonominya bukan hanya
kan biasa kalau kontes Mm-mm. dia menang naik harga ya. Iya. Nah, tapi dari sisi bobot bebet yang tadi itu juga sudah produktif, dia nilai ekonominya naik gitu ya. Nice ya. Nah, biasanya ya tadi dari sebagai pencairannya dia juga sudah menghasilkan uang kan gitu. Iya, iya. Nah, turunannya juga kan otomatis akan bagus juga tuh itu. Iya sih. Iya sih ya, karena kalau ngomongin domba, kayaknya ternyata aku tidak setahu itu ya tentang domba. Menjaga kualitas ya. Kualitasnya ya, Betul. benar-benar. Ada yang penasaran nggak mau nanyain domba ke bapak? Mau ada di bapaknya di sini. Bapak sendiri punya domba Pak, domba kakas. Ya kecil-kecilan lah. Nah, biasanya kecil-kecilan kayak ternyata ibunya ketawa tadi belakangnya. Bukan ini saja. Saya punya padepokan sendiri, jadi itu, jadi namanya padepokan bahagia tanpa jeda. Oh, makanya bahagia tanpa jeda. Nah, itu ternyata Bu ya, padepokannya geningan. Nah, ini kan untuk ya sebenarnya mediasi kita untuk berkomunikasi dengan teman-teman peternak, tempat bersilaturahmi, tempat berdiskusi gitu. Jadi saya lebih ke sananya sebetulnya, lebih ke fungsi-fungsi dinas. Karena biasanya kalau di kandang gitu ya, komunikasi dengan peternak itu lebih lugas ya. Jadi kita juga bisa menangkap kira-kira keinginan mereka tuh seperti apa gitu ya. Nah, membangun komunikasi gitu ya. Jadi kalau saya sih selalu menciptakan bahwa saya dengan peternak, dulu waktu di pertanian juga begitu, saya dengan petani, dengan peternak, mereka itu keluarga kita kan gitu. Keluarga kita yang memang harus didengarkan apa sih keinginan mereka. Keinginannya benar. Jadi nyambung antara keinginan mereka dengan program yang kita susun begitu ya. Kita buat. Oke. Tapi aku kepo sedikit deh, kita ke Bapak boleh gak? Ya, Bapak tuh sebenarnya memang berangkat dari memang suka gitu di bidang pertanian atau peternakan atau gimana tuh Pak awalnya? ya. Karena memang background akademisi saya juga di situ ya. Oke. Jadi saya cukup lama di pertanian. Nah, di pertanian juga di dalamnya sebetulnya kalau di pusat itu di depan pertanian itu peternakan itu salah satu direktorat jenderal. Jadi pertanian itu peternakan bagian dari pertanian. Jadi memang dua dunianya ya di situ gitu ya. Jadi passionnya memang sudah di situ. Sudah dari sana Bergaul gitu ya dengan petani, bergaul dengan peternak. Dan sekarang di dinas perikanan peternakan ya saya juga akhirnya bergaul dengan teman-teman di pembudidaya ikan dan sebagainya gitu. Termasuk ikan koi yang tadi saya sampaikan. Ada perikanan juga kalau di ikan itu aku ngobrol sama Bapak tadi sedikit. Kalau ikan apa sih Pak kontesnya gitu? Aku penasaran. Ikan koi ya ternyata Ikan koi Pak. ya. Ikan koi. Dan ini event ikan koi yang cukup disegani di nasional ya. Kemarin kita terakhir ini bulan kemarin baru selesai minggu ke belakang 2 minggu ke belakang. Itu yang daftar tuh hampir 1.400 ya 1.375 ekor. Ikan Dari teh. seluruh Indonesia. Ikan teh itu Pak Betul. ikan. Nah, termasuk kemarin ada peserta dari Brunei, dari Singapura, dan Malaysia. Ada yang dari luar negeri. Betul, kemarin yang hadir di sini. Alhamdulillah kemarin peserta yang cukup banyak, cukup besar. Dan memang ini animo pembudidaya ikan koi ke Garut juga cukup besar gitu ya. Jadi setiap diadakan di Garut pasti pesertanya membludak terus gitu. Alhamdulillah ini. Dan ini juga menjadi sektor yang bisa menumbuhkan ekonomi di Kabupaten Garut. Mudah-mudahan ya. Nah, mereka biasanya 3-4 hari kan tinggal di Garut. Iya. Dari mulai persiapan ikannya, Betul. mereka sudah nginep di sini. Iya. Jadi semua bergerak kan. Ikannya bergerak, tukang bala-bala, tukang Benar. bergerak. Tukang bubur ya Bapak. Semua bergerak. Semuanya bergerak. Iya. Ya, produktivitasnya juga Betul. jadi lebih produktif gitu ya. Betul. Salah satunya mudah-mudahan event SKDG ini juga Amin. sedikit banyak sepertinya akan sangat membantu ya Pak. Betul. Dengan si modernisasi ini. Sangat. Aku juga penasaran sih pengen nonton domba di LED itu rasanya seperti apa ya? Biasanya kan nonton Persib ya. Iya. Sekarang domba Garut nanti seperti MMA kan. Biasanya kita nontonnya DDS gitu ya lagi penalti. Ini kita domba nih kita nontonin di LED ya, treatmentnya sangat-sangat. Berarti passion Bapak itu memang berangkatnya dari sana juga. Tapi Bapak sebelumnya emang tertarik memelihara domba nggak? Atau Iya. gimana? Ya ada kecil-kecilan lah kita juga melihara domba gitu ya. Melihara ini selain menyalurkan hobi ya. Tapi juga kan beda antara kita melakukan langsung dengan, jadi jangan sampai gini, kita penyuluhan mengarahkan ini itu segala macam, kita juga tidak melakukan kan. Beda kan. Praktek ya Pak ya? Ya kalau praktek langsung kan kita bisa harus begini ya, kalau praktek langsung kan kita merasakan langsung apa yang mereka rasakan lah kurang lebih. Jadi ini juga tentu berpengaruh terhadap kebijakan program yang kita buat.
itu akan betul-betul sesuai dengan yang diharapkan oleh para peternak lah. Benar-benar. Seperti itu. Tadi Ibu ngaharewa sedikit ya kalau kita bisa nyata-nyata kami nyata-nyata domba ke rumah Bapak. Boleh ya Bu? Boleh Bu, salah satunya itu. Kalau perencanaan mungkin selanjutnya nih dari Bapak sendiri gitu, dari Dinas Perikanan dan juga Peternakan. Rencana lanjutannya apa nih Pak? Ya, jadi kita ini pas setelah saya masuk gitu ya, ini sudah mau 1,5 tahun saya di Perikanan Peternakan. Yang kemarin kita menggagas untuk membuat balai inkubasi dan pelestarian genetik domba Garut. Oke. Nah, jadi bagi warganet yang nanti penasaran terkait dengan pengembangan domba Garut bisa hadir ke sana. Ya, edukasi pemeliharaan domba Garutnya seperti apa, mau beternak harus mulai dari mana. Kita buat ada balainya. Oke. Termasuk tempat melestarikan genetis domba Garut yang saya sampaikan. Nah, jadi sebagai upaya kita dalam rangka melestarikan Populasi keaslian, dan masuk keaslian. pengembangan populasi begitu ya. Nah, satu itu yang kedua, tentu kita berharap ini ke depan domba ini menjadi salah satu potensi ekonomi lokal yang akan membuat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Garut signifikan gitu ya. Jadi langkah-langkah yang tadi sudah kita lakukan gitu ya. Penyusunan programnya kita sudah buat, mudah-mudahan ini berpengaruh atau berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Garut. Mudah-mudahan. Kalau pengen info-info Pak tentang yang tadi kata Bapak, kemana tuh? Ke Instagramnya? Ya, bisa hadir ke Dinas Peternakan, Oke. proklamasi, atau nanti bisa lihat di IG-nya Dinas Peternakan. Oke. Ada DPP di sana ya, Dinas Perikanan dan Peternakan. DPP, nama Instagramnya? Ya. Oke. Ya. Oke, boleh nanti dicari warga yang barangkali tertarik atau kayaknya setelah melihat podcast ini potensi untuk ekonomi diri sendirinya memelihara domba bisa langsung datang ke Dinas Peternakan dan mau memelihara juga ya sendiri. Kalau untuk event si SKDG ini sendiri ada nggak Pak sosial medianya yang bisa teman-teman warga cari? Itu bisa melalui sama juga nanti ada di IG-nya di sana ya, IG-nya DPP begitu ya. Nah, bisa dilihat juga di IG-nya HPDKI Garut gitu ya. Nanti bisa dilihat di situ terkait dengan persiapan, terus eventnya seperti apa bisa dilihat di sana nanti. Oke, kalau mau daftar nih Pak, ada info-info agak gimana nih mungkin caranya yang mau ikut mungkin di SKDG nanti? Ya, jadi kita masih menerapkan daftar langsung nanti, daftar langsung di tempat begitu ya. Nah, nomornya saya kira di beberapa player kita sudah lihat ya. Nanti kita kasih lihat juga flyernya. Nanti flyernya bisa dilihat di situ sudah ada nomor yang bisa dihubungi. Dan kita masih menerapkan daftarnya langsung mulai dari hari Jumat sore. Gitu ya, Jumat sore. Nah, sampai subuh biasanya sampai jam 2 jam 3 kita melakukan penimbangan pendaftaran untuk dilombakan hari Sabtunya. Nah, Sabtu sorenya itu biasanya penimbangan pendaftaran untuk hari Minggunya. Gitu. Jadi sudah bisa mendaftarkan langsung di sana di hari H nanti di hari sebelum. On the spot ya Pak. Nah, on the spot hari sebelumnya. Kalau mau nyari nomornya ada nih ke 082119379599 ya. Itu salah satu admin yang bisa dihubungi ya mau daftar. Ada Andut. Ya. Andut ya, ini namanya emang Andut ya, bukan saya yang di sini ya. Ada nomor lain juga 081321714500. Itu ada Kang Yofi ya. Ya. Betul. Dan nomor yang lainnya juga 082115388224. Ada Kang Cepi 2 jalur yang mau tertarik ya untuk ikut dan boleh on the spot juga langsung ke sana ya Pak Jumat, karena bagian tiketing akan begadang, bagian pendaftaran akan begadang sampai subuh ya. Menunggu para pemilon. Menunggu para pemilon ya, ditunggu buat teman-teman yang mau ikut di Seni Ketangkasan Domba Garut 2025 Piala Gubernur, langsung aja hubungi ke nomor yang 3 tadi dan langsung datang aja ke pendaftarannya di tempat langsung ya Pak ya? Iya. Di Pamidangan Arlamba Rancabango, Garut di Kecamatan Tarogong Kaler. Mungkin ada info-info terakhir yang mau Bapak sampaikan nih buat teman-teman warginet? Ya, warginet saya kira dunia peternakan ini adalah dunia yang sangat potensial untuk pengembangan ekonomi di Kabupaten Garut. Jadi, ayo kita kembangkan domba Garut di Kabupaten Garut, ya termasuk bagi para pengguna yang di luar Kabupaten Garut, kalau ada yang berminat, silakan kami menunggu dan mensupport, mendukung untuk pengembangan domba Garut dimanapun begitu ya. Oke, terima kasih Pak Bodan, tepuk tangan untuk Bapak Hadi Hangbeni hari ini yang sudah berbagi
info domba Garut. Dan mudah-mudahan bisa kasih Garut juga, kasih domba juga buat kita. Mudah-mudahan rencana yang sedang direncanakan lancar ya Bapak. Amin. Dan kegiatannya juga Sindikat Tangkasan Domba Garut 2025 juga berjalan dengan lancar juga. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan harapan-harapan yang Bapak sampaikan terkabulkan. Kalau ngobrolin tadi ya dari yang Bapak sampaikan, ternyata kalau ngomongin domba itu nggak khususnya Sindikat Tangkasan itu nggak cuman perlombaan aja, tapi di sana berbicara solidaritas dan juga kekeluargaan. Dan benar ya Pak ya, berbicara tentang hal itu juga. Sekali lagi teman-teman Marginet yang mau ikut berlakon Laga, ya. berlaga apa sih tadi bilangnya Pamilon. Ya. Dan para pemilon yang mempunyai domba dan siap untuk dilagakan di sana, king-kingnya ya. King-kingnya. Juragan-juragan domba yang mau berlaga langsung aja nanti datang pendaftarannya dari hari Jumat ke Pamindangan Arlamba Rancabango Garut. Langsung aja daftarkan domba-domba kesayangan kalian. Kesayangan kalian langsung aja ke sana. Ya. Sekali lagi Bapak terima kasih banyak, selalu sehat, bahagia selalu, dan lancarkan juga rezekinya ulang tahun ya sih Bapak. Semoga dilancarkan semua kegiatannya Bapak. Terima kasih sudah datang ke Suara Garut. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi lagi dengan Dinas Perikanan dan juga Pertanian di Kabupaten Garut. Kalau gitu teman-teman Marginet, aku juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman Marginet semuanya yang selalu setia menonton podcast Suara Garut. Jangan lupa juga untuk teman-teman Marginet yang punya isu-isu atau fakta-fakta menarik di luar sana, boleh untuk menghubungi kami dan mau kami beritakan langsung aja ke 0811220335. Jangan lupa juga di like, comment, and subscribe channel YouTube Suara Garut, Instagramnya juga di @suaragarut.id, dan jangan lupa tadi Instagramnya dari Dinas Perikanan dan juga Peternakan dan HPDKI juga di follow Instagramnya untuk info lebih lanjut tentang kegiatan Sindikat Tangkasan Domba Garut 2025. Kalau gitu, aku dan Kang Benny dan Bapak Kadis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.